Wilianovi Aryani, MA, selaku dosen mata kuliah Mantik Logika, dan teman-teman sekalian yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat-Nya sehingga kita masih dapat diberikan kesehatan jasmani rohani, sehingga masih dapat melaksanakan presentasi pada siang hari ini. Sholawat berserta salam tak lupa kita sanjung agungkan kepada baginda kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang di bawah naungan Islam. Pertama-tama perkenalkan, saya Rani Nurbadriah, perwakilan dari kelompok 5 selaku moderator yang akan memimpin jalannya presentasi pada siang hari ini dengan makalah kami yang berjudul Kebenaran, Masalah-Masalah Kebenaran. Dengan anggota kelompok kami ada 3, yakni saya sendiri, kedua Febi Rosanada, dan ketiga Silviana Kurnia Devi. Untuk mempersingkat waktu, selanjutnya adalah penyampaian materi. Materi pertama akan disampaikan oleh saudari Febi Rosanada. Kepada saudari Febi, saya persilahkan. Maaf, sebelumnya materi pertama akan disampaikan oleh saudari Silviana Kurnia Devi. Untuk saudari Silviana, saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sebelumnya, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Jelas. Terdengar. Materi pertama yakni kebenaran. Pengertian kebenaran. Kebenaran secara etimologi dengan merujuk kepada kamus besar bahasa, penyusunan kamus pusat pembinaan dan pengembangan bahasa dapat diartikan sebagai keadaan atau hal yang cocok dengan keadaan atau hal yang sesungguhnya. Sesuatu yang sungguh-sungguh atau benar-benar ada, kemudian kelurusan hati dan kejujuran. Slide selanjutnya. Pengertian kebenaran menurut beberapa tokoh, di antaranya Aristoteles, mengemukakan bahwa kebenaran adalah persesuaian antara pikiran dan kenyataan. Plato mengemukakan bahwa kebenaran adalah sesuatu yang terdapat pada apa yang dikerjakan untuk dikenal. Siddiq Ghazalba memberikan pengertian dengan mengemukakan lawan katanya antara lain hilaf, dibikin-bikin, dusta, pemalsuan, dan ketidakpastian. Dari pengertian di atas, dapat dipahami bahwa kriteria kebenaran adalah ukuran atau dasar penilaian terhadap sesuatu yang terdapat dalam pikiran dan yang tertuang dalam kenyataan sehingga dapat menemukan kebenaran. Slide selanjutnya. Tingkat-tingkat kebenaran. Berdasarkan Scopé, potensi subjek itu, maka susunan tingkat kebenaran itu terbagi menjadi beberapa bagian, yaitu tingkat kebenaran inderawi, tingkat kebenaran ilmiah, tingkat kebenaran filosofis, dan tingkat kebenaran religius. Slide selanjutnya. Kebenaran biasa, yaitu pengetahuan ini digunakan dalam kehidupan sehari-hari seperti pada rumah tangga, pertanian, perikanan, dan berbagai bidang kehidupan sehari-hari lainnya. Dengan kata lain, manusia berani bertindak atas dasar pengetahuannya itu karena pengetahuan itu bersifat pasti dan mutlak. Pengetahuan sehari-hari yang bersifat pasti itu menyebabkan manusia tidak ragu-ragu untuk bertindak. Pengetahuan yang digunakan orang terutama untuk hidupnya sehari-hari tanpa mengetahui seluk-beluknya, sedalam-dalamnya, dan seluas-luasnya disebut dengan pengetahuan biasa. Salah satu contoh kebenaran yang terjadi dalam teori. Salah satu contoh dari penggunaan kegiatan hidup sehari-hari adalah jika kita tahu bahwa jika air dipanaskan akan mendidih, maka pengetahuan itu dipergunakan jika kita hendak memasak air. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Terima kasih. Terima kasih atas pemaparan materi dari saudari Silviana.
Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Feby Rosanada. Kepada Saudari Feby, saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan membacakan materi. Yang kedua adalah kebenaran ilmiah. Kata ilmiah atau scientific dapat diartikan sebagai suatu yang bersifat ilmiah, secara ilmu pengetahuan, memenuhi syarat dan kaidah ilmu pengetahuan. Setelah itu dari pengertian ilmiah di atas terlihat jelas bahwa kebenaran ilmiah itu dapat diaktualisasikan atau dimanifestasikan dalam pengetahuan ilmiah. Suatu pengetahuan disebut ilmiah justru karena di dalam pengetahuan tersebut terdapat suatu kebenaran yang bersifat ilmiah. Pada kebenaran ini dilakukan penyelidikan atau penelitian. Rangkaian proses ilmiah tersebut melahirkan kebenaran ilmiah yang dinyatakan dalam pengetahuan dan sains. Slide selanjutnya. Teori kebenaran. Korespondensi adalah teori kebenaran yang berdasarkan pada fakta objektif sebagai dasar kebenaran. Fakta objektif tersebut adalah segala bentuk fenomena berupa tampilan visual, gelombang suara, rasa maupun tekstur yang bisa ditangkap melalui panca indera. Suatu pernyataan dianggap benar jika ada faktanya. Jika tidak, maka pernyataan tersebut bukan kebenaran. Oleh karena itu, sifat yang mengandalkan pengalaman indrawi dalam menangkap fakta. Dan menurut teori ini, kebenaran adalah kesesuaian antara pernyataan tentang sesuatu dengan kenyataan suatu itu sendiri. Selanjutnya. Teori koherensi merupakan sebuah pernyataan bisa dianggap benar hanya jika pernyataan itu koheren atau tidak bertentangan dengan pernyataan sebelumnya yang sudah terbukti benar. Teori ini berpendapat bahwa kebenaran ialah kesesuaian antara suatu pernyataan dengan pernyataan-pernyataan lainnya yang sudah lebih dahulu diketahui, diterima, dan diakui sebagai benar. Perbedaan teori ini dengan teori korespondensi terletak pada dasar pembuktian kebenaran. Pada teori korespondensi, dasar kebenarannya pada ada tidaknya hubungan antara pernyataan dengan fakta yang ada. Sedangkan pada teori koherensi, pembuktiannya terletak pada ada tidaknya konsistensi antara pernyataan dengan postulat. Baik, materi selanjutnya akan dibacakan oleh Rani. Untuk Rani dipersilakan. Baiklah, saya izin memaparkan materi selanjutnya, yakni masih tentang teori-teori kebenaran. Di poin ketiga, ada pragmatisme yang berasal dari bahasa Yunani, yakni pragmai, artinya yang dikerjakan. Artinya dikerjakan, yang dilakukan, perbuatan, tindakan, sebutan bagi filsafat yang dikembangkan oleh William James dari Amerika Serikat. Teori kebenaran pragmatis adalah teori yang berpandangan bahwa arti dari ide dibatasi oleh referensi pada konsekuensi ilmiah, personal, dan sosial. Benar adanya suatu dalil atau teori tergantung kepada berfaedah tidaknya dalil atau teori tersebut bagi manusia untuk kehidupannya. Teori pragmatis meletakkan dasar kebenarannya pada manfaat praktis dalam memecahkan persoalan di kehidupan. Slide selanjutnya. Keempat, yakni teori kebenaran performatif. Teori performatif menjelaskan tentang suatu pernyataan yang dianggap benar jika ia menciptakan suatu realitas. Jadi, pernyataan yang benar bukanlah pernyataan yang mengungkap realitas, tetapi justru dengan pernyataan ini terciptalah realitas sebagaimana yang diungkapkan dalam pernyataan tersebut. Teori ini juga disebut sebagai tindak bahasa yang mengaitkan sebuah kebenaran satu tindakan yang dihubungkan dengan satu pernyataan. Teori ini juga dapat diimplementasikan secara positif, tetapi di pihak lain biasanya dapat pula terjadi negatif. Slide selanjutnya. Kelima, yakni agama sebagai kebenaran. Salah satu cara untuk menemukan suatu kebenaran adalah agama. Agama dengan karakteristiknya sendiri memberikan jawaban atas segala persoalan asasi yang dipertanyakan manusia.
baik tentang alam, manusia, maupun tentang Tuhan. Dalam mendapatkan kebenaran menurut teori agama, wahyu yang bersumber dari Tuhan. Manusia dalam mencari dan menentukan kebenaran sesuatu dalam agama dengan cara mempertanyakan atau mencari jawaban berbagai masalah kepada kitab suci. Dengan demikian, suatu hal dianggap benar bila sesuatu dengan ajaran agama atau wahyu sebagai penentu kebenaran mutlak. Demikianlah pemaparan materi dari kelompok 5. Untuk selanjutnya yakni adalah sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya atau menanggapi bisa